Shalom, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jumpa lagi di Kelapo Sukacita. Di hari yang berbahagia dan penuh sukacita ini, kembali kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 1 ayat 4. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan Allah, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, bukan hebat, gagah, kuat kami semata, tetapi kasih karunia Allah menyertai di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk membaca firman-Mu. Berbicaralah bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu untuk menangkap maksud Tuhan ketika Tuhan mempercayakan kami untuk menikmati kehidupan ini. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pasal 1 ayat 4 dengan perikop pembacaan salam. Ayat 4, dan menurut roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau hari ini kita terus masih ada dan menikmati kasih karunia Tuhan, itu bukan karena kita mampu, itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Tuhan bagi kehidupan kita. Hidup ini berarti, maka marilah kita menggunakan hidup yang berarti ini untuk memuliakan Tuhan. Teristimewa untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, maka tema yang hendak menuntun kita di sepanjang hari ini, Yesus Kristus Tuhan dan kekasih karunia kekal bagi dunia ini. Sederhana, Tuhan telah memberi bagi kita kasih karunia-Nya ketika kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Rasul Paulus yang adalah seorang rasul yang telah dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kebenaran Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan penjelasan atau keterangan tentang peristiwa kematian, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga menyampaikan kepada kita tentang siapa itu Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan kita. Maka di sini Rasul Paulus memberikan atau menjelaskan kepada kita 3 periode dalam sejarah keselamatan yang Allah kerjakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Periode yang pertama yang mau disampaikan Paulus kepada Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya. Yang pertama, nubuat para nabi. Bagi Paulus, Paulus menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan sendiri memanggil Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa panggilan Tuhan kepada Paulus, Bapak Ibu kita tahu kisah perjalanan kehidupan Rasul Paulus, yang tadinya dia adalah Saulus, tetapi dia dipanggil sehingga dia adalah Paulus, yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Sehingga Paulus katakan bahwa ia menjadi hamba Tuhan, dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Paulus katakan bahwa periode nubuatan telah mencapai masa penggenapannya, dan penggenapan itu terjadi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penggenapan Allah lewat firman-Nya terjadi di dalam diri Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan yang hendak mengarahkan kita sebagai umat Tuhan dan dunia tentang masa depan. Jadi Bapak Ibu, berbicara tentang masa depan kita, Tuhan yang hendak menuntun kita, mengarahkan kita
untuk melihat bagaimana masa depan kita. Sehingga kalau kita taat kepadanya, hidup di dalam firman-Nya dan firman-Nya bekerja dalam kehidupan kita, maka kita mampu melihat masa depan kita. Karena masa depan kita ada di dalam tangan kasih-Nya. Penggenapan nubuatan para nabi bahwa Yesus Kristus Tuhan menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Itu periode yang pertama. Lalu periode yang kedua, selama masa nubuatan terjadi, Yesus Kristus berkarya di tengah-tengah dunia, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus sebagai firman yang telah menjadi manusia, karyanya utuh, yaitu yang diperanakan dari keturunan Daud. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yesus Kristus itu adalah firman. Firman Tuhan yang kita dengar itu tentang Yesus Kristus, dan Yesus sendiri adalah firman itu, firman yang hidup. Nah, sehingga saya percaya bahwa lewat firman Tuhan yang hidup ini dapat mengubah kehidupan kita. Lalu periode yang ketiga. Periode yang ketiga, menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, teruslah percaya meskipun kita tidak bersama dengan Yesus, atau kita dengan mata jasmani kita tidak melihat Yesus pada saat itu. Tapi ketika dengan iman kita, saya percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dari pendengaran kita akan firman-Nya, maka kita akan percaya kepada Yesus. Yesus yang mati dan bangkit telah memulihkan kita dari kehidupan dosa. Kita telah diselamatkan. Itu berarti bahwa kita bukan lagi orang-orang berdosa. Karena kita telah diselamatkan, hukum Taurat telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Maka jangan lagi kita dikuasai oleh pikiran kita yang terbatas. Sebab ketika kita dikuasai oleh pikiran kita, maka pikiran kita itu hendak menuntun kita untuk melakukan dosa. Sesungguhnya kita telah diselamatkan, kita telah dibayar dengan harga yang lunas, kita telah dibayar dengan darah yang begitu mahal, sehingga kita tidak melakukan dosa lagi. Tetapi pertanyaannya, sebagai orang Kristen seringkali kita membuat dosa. Itu karena kita terus masih dikuasai oleh pikiran kita manusia, sehingga seringkali kita berkata bahwa saya ini adalah manusia yang berdosa, jadi tidak apa-apa, saya melakukan dosa saja, Tuhan tahu saya punya keterbatasan. Tidak seperti itu. Kita tahu bahwa Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita dari dosa, maka jangan lagi kita melakukan dosa. Ketika kita mengaku Tuhan yang hidup bangkit dari antara orang mati, dan Tuhan yang berkuasa atas maut, dialah sang kehidupan itu, atau dialah sumber kehidupan itu, dialah sumber keselamatan itu. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya masih hidup, masih melihat terbitnya matahari hingga terbenam, itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, atau bukan karena kepintaran kita, atau kegagalan kita, dan lain sebagainya, tidak. Tetapi semua itu karena Tuhan. Oleh sebab itu kita terus bersandar kepadanya, oleh sebab itu kita harus taat, oleh sebab itu kita harus percaya kepadanya, percaya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang mendengarkan Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang, siapapun itu, apabila sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia sudah mendapatkan kasih karunia Allah, terpanggil menjadi bagian dari yang kudus, anak-anak Allah di dalam dunia ini. Maka hiduplah sebagai anak-anak Allah, sebab Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di hari ini. Rasul Paulus mengingatkan kami tentang kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Tuhan, kami telah diselamatkan, maka Roh-Mu hendak menuntun dan menguasai hidup kami, supaya kami tidak dikuasai oleh pikiran kami dan jatuh ke dalam dosa lagi. Tetapi kami ingat benar
bahwa lewat Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami sudah menjadi selamat. Kami adalah orang-orang yang ditebus dengan harga yang mahal. Biarlah kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Taat setia kepada Tuhan, mendengarkan firman, merenungkannya siang dan malam. Maka firman-Mu mengubah kehidupan kami. Sekali lagi semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita, kami terus diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan dan keselamatan kami berdoa. Amin. Shalom.